Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, senang rasanya saya dapat menyapa dan berjumpa kembali dengan saudara semua. Doa dan harapan saya, kita semua semakin memiliki iman yang teguh dan kuat dalam Tuhan, agar kita mengerti harapan-harapan apa yang terkandung dalam janji-janji kebenaran firman-Nya. Untuk itu, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dengan tetap melekat dalam Tuhan, kita semakin dibawa mengerti tentang pengharapan dalam Tuhan, sesuatu yang pasti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus isi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan ini yang kami terima merupakan isi hati-Mu untuk membawa kami semakin kuat di dalam Engkau, Tuhan. Maka dari itu Tuhan, terus pimpin kami, perbaharui iman percaya kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan bawa atau firmankan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan terus mampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memulihkan pengharapan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 24. Demikian firman-Nya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kita sebagai manusia banyak sekali mempunyai keinginan, tetapi yang harus disadari bahwa tidak semua keinginan dapat dipenuhi menjadi milik kita. Walaupun kita mempunyai keinginan yang tidak terpenuhi, bukan berarti kita berhenti untuk berharap. Sebagai orang yang beriman, saya mengharapkan kita semua mempunyai keimanan yang kuat. Untuk mempunyai iman yang kuat, membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehubungan dengan hubungan, pada dasarnya hubungan manusia dengan Tuhan sudah rusak oleh dosa sejak di Taman Eden. Akibat dosa inilah manusia cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri, mementingkan diri sendiri, menganggap lebih utama dari yang lain, dan sombong. Bila kehidupan seperti ini, di saat semuanya tertumpu pada kekuatan sendiri dan menganggap diri sendiri segalanya, lalu jatuh, maka sudah tidak ada lagi yang dapat memulihkan pengharapan. Sebab dalam kehidupan kita pasti akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan atau kegagalan, dan akan mendapatkan juga keberhasilan atau kebahagiaan. Sesuatu yang harus kita antisipasi di saat kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan atau kegagalan. Jangan sampai mempunyai perasaan kecewa, melainkan tetaplah beriman kepada Tuhan. Dengan sikap demikian, lambat laun Tuhan akan memulihkan pengharapan kita di dalam Dia. Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dalam ayat ini kita menemukan kebenaran bahwa dengan kita memiliki pengharapan, maka dengan pengharapan yang dimiliki akan memberikan dorongan kekuatan ekstra bagi kita, sehingga kita dapat tekun dalam meraih hal-hal yang menjadi harapan kita. Perlu kita ketahui bahwa tanpa ketekunan kita pasti gagal meraih semua harapan kita. Sebagaimana dalam bidang hidup jasmania dibutuhkan ketekunan, demikian juga berlaku dalam kehidupan rohania. Jadi pengharapan kita dalam Tuhan teguh atau tidak tergantung seberapa kuat iman kita. Karena dalam iman yang kuat akan mendatangkan ketekunan untuk tetap berharap. Pengharapan adalah fasilitas yang dapat kita gunakan untuk meraih hal-hal besar bagi hidup kita. Itulah sebabnya, mari harapkanlah hal-hal besar, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Dialah yang akan menolong kita untuk meraih semua harapan kita, karena Dia adalah Allah yang besar. Dia rindu agar kita mengharapkan hal-hal besar dari Dia. Mengapa kita sangat penting sekali untuk memulihkan pengharapan kita yang telah luntur akibat persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan kita sehari-hari saat dihantam gelombang hidup. Dalam Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya,
Saat masalah melanda kehidupan kita, pastilah kita sebagai orang normal membutuhkan pengharapan. Hal ini dibutuhkan agar kita tidak terombang-ambingkan arus masalah. Pengharapan seperti sauh yang membuat kapal kehidupan kita tidak terombang-ambingkan sehingga kuat, stabil, dan kokoh terhadap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita dan membuat hidup kita teguh bertahan di tengah hantaman badai kehidupan sekalipun. Kekasih, kitab Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Pertanyaannya, mengapa jiwa? Karena waktu kita menjadi orang yang beriman pada Tuhan Yesus, kita harus menanggalkan manusia lama supaya kita dibaharui. Dalam Mazmur 107 ayat 9 mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Pemulihan jiwa menjadi penting karena memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya. Ayat ini dengan jelas bahwa kita harus dibaharui. Itulah sebabnya keinginan, kehendak, dan pikiran masih naik dan turun atau tidak stabil. Kadang percaya dan beriman, kadang khawatir. Itulah sebabnya jiwa kita butuh terhubung dengan Yesus sebagai batu karang yang teguh. Maka iman percaya kita menjadi sesuatu yang stabil. Sekarang yang harus kita lakukan oleh kita adalah memulihkan pengharapan dalam Tuhan dengan menaruh pengharapan pada Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus tetap setia terhadap janji-janjinya yang tidak pernah berubah baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh firman-Mu mencerahkan dan membangkitkan iman kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami percaya saat kami berharap kepadamu, Tuhan, jiwa kami menjadi kuat dan aman. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Maka kami percaya juga bahwa kami akan dipuaskan. Jiwa kami yang dahaga, jiwa kami yang lapar akan dikenyangkan dengan kebaikan. Itulah pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Kami bersyukur buat semua janji-janji firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami terus senantiasa mengalami pemulihan demi pemulihan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan selalu mengarahkan agar kehidupan kami senantiasa diperbarui, yang membawa dampak dalam memulihkan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau adalah sesuatu yang pasti. Terima kasih buat firman Tuhan, bahwa kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai